Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni ditantang beradu debat soal tunjangan fantastis anggota DPR oleh diaspora Indonesia. Tidak menjawab tantangan debat, Syaroni memilih berkomentar di media sosial. Tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR terus menjadi perbincangan panas di masyarakat. Di sosial media, banyak warga membagikan protes mereka terhadap berbagai fasilitas mewah yang diterima anggota DPR yang dinilai sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Diaspora Indonesia, Salsa Erwina Huta Galung menyebut, kesenjangan penghasilan anggota DPR dengan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia sangat jauh. Di Singapura, datanya gaji UMR individu, masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya, itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat, Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staf, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak secara terang benderang seperti matahari bahwa masyarakat dicekik habis-habisan tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku ini ketidakadilan yang luar biasa besar. Kesal dengan gaya hidup anggota DPR yang dinilai tidak berempati, Salsa pun menantang Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni untuk beradu debat. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Tidak menjawab tantangan debat Salsa, tapi Ahmad Syaroni memilih berkomentar di akun sosial medianya. Dalam unggahannya, Syaroni bilang tidak akan meladeni ajakan debat itu. Ia juga mengunggah tangkapan layar Salsa saat tengah live bersama Kompas TV. Syaroni bertanya, apakah Salsa sedang lomba debat di Denmark? Namun unggahan itu tidak bertahan lama. Kurang dari 24 jam, Syaroni sudah menghapus 2 unggahannya terkait Salsa. Iya, bahkan kayaknya akun aku udah diblok ya, karena mungkin begitu banyak mention kepada wakil rakyat kita yang satu itu, dan dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih bodoh dan masih perlu belajar. Ya menurutku kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Dan yang kedua, kalau memang bodoh, saat kita bodoh Kak, aku pun nggak tiba-tiba jadi mewakili Indonesia di lomba debat dunia kan. Itu kan ada proses untuk aku bisa jadi semakin baik. Harusnya dia mau belajar gitu. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia. Tunjangan fantastis anggota Dewan menjadi perhatian masyarakat di tengah sulitnya perekonomian dan efisiensi yang dirasakan saat ini. DPR dituntut untuk berempati dengan tidak semakin membebani rakyat. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man sultan gitu. Motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro.
Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Di tengah riuh rendah polemik